muskuletal. Sistem muskuletal adalah suatu sistem terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, dan persendian. Bentuk tulang kerangka tubuh manusia yaitu yang pertama tulang panjang, 2 tulang pendek, ketiga tulang pipi, keempat tulang tidak teratur, kelima tulang sesamoid. Anatomi tulang manusia. Anatomi kerangka manusia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu aksial dan apendikular. Yang pertama rangka aksial. Rangka aksial merupakan rangka-rangka penyusun sumbu tubuh yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang hiloid, kolumna vertebrae atau tulang belakang, sternum atau tulang dada, costa atau tulang rusuk. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Tulang hyoid. Tulang hyoid merupakan tulang yang berbentuk seperti huruf U, terletak di antara laring dan medula hyoid. Berfungsi sebagai tempat melekatnya beberapa otot mulut dan lidah. Tulang belakang. Tulang belakang vertebrae berfungsi menyangga berat tubuh. Tulang belakang memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai macam posisi dan gerakan, misalnya berdiri, duduk, dan berlari. Tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada sternum dan tulang rusuk costa bersama-sama membentuk perisai pelindung bagi organ-organ penting yang terdapat di dalam dada seperti paru-paru dan jantung. 2. Rangka apendikular. Rangka apendikular merupakan rangka yang menurut alat gerak. Rangka ini terdiri dari girdle pectoral atau bahu, girdle pelvis, tulang lengan, dan tungkai. Girdle pectoral atau bahu. Setiap girdle pectoral memiliki 2 tulang clavicula dan scapula yang berfungsi untuk melekatkan tulang lengan ke rangka aksial. Girdle pelvis. Girdle pelvis menternamisalkan berat trunkus ke bagian tungkai bawah dan melindungi organ-organ abdominal dan pelvis. Bagian ini terdiri 2 tulang pinggul. Tulang lengan. Fungsi tulang lengan atas adalah menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan tungkai. Secara otomatis, bagian proksimal dari tungkai bawah antara girdle pelvis dan lutut adalah paha. Bagian antara lutut dan pergelangan kaki adalah tungkai. Selanjutnya, pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik. Otot lurik atau otot rangka merupakan otot yang bekerja secara sadar, berbentuk silindris, bergerak dalam waktu cepat, dan cepat lelah. Terdapat pada otot lengan perut, pipi, dan rangka tubuh. Otot polos. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari, bergerak kuat dan lambat. Otot ini tersebar di seluruh tubuh, mulai dari saluran pernapasan, rahim, kandung kemih, hingga saluran pencernaan. Otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang bekerja di luar kesadaran, berbentuk serabut, lurik, yang bercabang, bergerak dengan kuat, dan berirama. Otot ini terletak di jantung, berfungsi untuk memompa darah. Pengertian sendi. Sendi merupakan tempat 2 tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Tulang di dalam tubuh dihubungkan oleh tulang rawan dan ligamen. Fungsi sendiri adalah membuat kerangka menjadi fleksibel. Dilihat dari jangkauan geraknya, sendi terdiri dari 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati. Sendi mati atau sinartrosis merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contoh dari sendi mati ada di tengkorak manusia. Sendi ini menghubungkan tulang tengkorak dan tidak bisa digerakkan. Sendi kaku. Sendi kaku masih memungkinkan adanya pergerakan tetap sangat sedikit. Sendi kaku bisa disebut sebagai sendi tulang rawan.
Sendi yang ada di tulang belakang adalah contoh dari sendi kaku. Sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak merupakan hubungan antara tulang dengan kemampuan gerak lebih banyak. Pada sendi gerak, tulang yang satu dengan tulang yang lain diikat dengan semacam jaringan pengikat atau ligamen. Menurut cara gerak tulang, maka sendi gerak dapat dibedakan lagi menjadi 6, yaitu sendi geser, sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Sendi geser. Sendi geser dapat dikenali dari tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Contoh sendi geser dapat dilihat pada bagian sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi peluru. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerakan memutar. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Gulung. Sendi gulung menghasilkan gerakan sumbu dua arah secara fleksibel, kecuali gerak memutar. Contoh sendi yaitu sendi ada di antara rahang serta antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. Sendi engsel. Sendi engsel bergerak sama seperti gerak engsel pintu, membentuk tulang bergerak searah menyerupai pintu yang dibuka tutup. Contoh sendi engselnya itu sendi di bagian lutut. Sendi putar. Ciri khas sendi putar adalah kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar dari tulang lain. Contoh sendi putar yaitu sendi di bagian leher yang membuat kepala bisa memutar. Sendi pelana. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah, yakni ke samping, ke kiri, dan kanan, serta gerakan ke depan dan ke belakang. Contoh sendi pelana yaitu sendi di bagian pangkal tulang ibu jari.